Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ratu Medusa muncul lagi? Di kamar yang luas, Xiao Yan, yang duduk bersila di tempat tidur tiba-tiba dan perlahan membuka matanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan dengan lembut berkata, sudah waktunya untuk melanjutkan ke langkah terakhir. Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin berwarna hitam di jarinya. Setelah itu, dia segera dengan lembut menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat Heaven Swallowing Python yang merilekskan dari pahanya dan meletakkannya di atas tempat tidur. Jarinya menekan pada kepala kecilnya saat dia berkata sambil tersenyum, teman kecil, tunggu di sini dengan tenang. Jangan buat masalah untukku. Jika memungkinkan, Anda dapat membantu menjaga saya. Jangan biarkan siapapun mengganggu saya, apakah Anda mengerti? Setelah menjalani evolusi pertama, Heaven Swallowing Python saat ini tidak diragukan lagi mulai memiliki beberapa kecerdasan. Karena itu, ia bisa memahami beberapa kata Xiao Yan. Itu segera mengedipkan mata ular ungu pucatnya dan berulang kali menganggukkan kepala kecilnya. Saat ia mengeluarkan lidah ularnya, ia mengeluarkan desisan lembut. Xiao Yan tersenyum dan mengusap tubuh es dingin, Heaven Swallowing Python. Dia kemudian menggerakkan tangannya dan lotus seed berwarna hijau perlahan muncul dari dalam cincin penyimpanan. Akhirnya, itu tergantung di udara dan memancarkan cahaya hijau samar. Xiao Yan mengangkat tubuhnya dan melompat ke teratai dengan cara yang luas. Dia duduk bersila, menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi mengingat informasi yang ditinggalkan Yao Lao. Jarinya dengan lembut mengetuk cincin penyimpanan dan item yang ditutupi oleh lampu hijau pekat muncul di telapak tangannya. Ketika seseorang melihatnya dengan cermat, itu sebenarnya adalah biji teratai kecil. Aku ingin tahu apakah benih teratai api, yang dikenal sebagai roh api sempurna, ini sama mistisnya dengan apa yang guru katakan. Mengamati biji teratai zamrud di telapak tangannya, Xiao Yan berbisik agak ragu. Dia ingat dengan jelas bahwa evaluasi Yao Lao di bawah magma sangat tinggi. Fire Lotus Seed, ini adalah harta karun unik yang ditemukan Xiao Yan saat mencari api inti teratai hijau saat itu. Sungguh tidak terduga bahwa perlakuan terakhir yang dibicarakan Yao Lao benar-benar membutuhkannya. Xiao Yan dengan lembut memegang biji teratai yang agak lembut di antara jarinya. Sulit bagi Xiao Yan untuk membayangkan bahwa benda kecil ini, yang tidak menarik perhatian, sebenarnya membutuhkan 100 tahun untuk menggumpal dan terbentuk. Jenis energi besar apa yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya? Menggelengkan kepalanya dengan takjub, Xiao Yan dengan cepat membentuk segel pelatihan dengan tangannya. Dia menutup matanya dan sesaat kemudian, secara bertahap masuk ke mode pelatihan. Pikirannya juga perlahan turun ke tubuhnya. Saat dia memasuki mode pelatihan, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Api Lotus Seed di ujung jarinya secara akurat ditembakkan ke mulutnya yang terbuka lebar. Begitu, Fire Lotus Seed memasuki tubuhnya, wajah pucat Xiao Yan tiba-tiba menjadi semerah gunung berapi. Dari ujung kepalanya, kabut putih mulai menggulung ke atas, memberinya penampilan yang menakutkan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkan apakah penampilan luarnya sesuai. Saat Fire Lotus Seed telah memasuki mulutnya, itu dengan cepat berubah menjadi energi panas. Setelah itu bergerak di sepanjang tenggorokannya dan dengan sikap sombong, dengan keras dipukul ke bawah. Energi panas yang diubah dari Fire Lotus Seed dengan cepat mengalir ke jalur Qi Xiao Yan. Segera, jalur Qi yang telah dikerjakan Xiao Yan selama lebih dari setengah bulan untuk dirawat kembali ke kesehatan menyusut dengan hebat seperti ular kecil yang telah diinjak oleh seseorang. Rasa sakit yang hebat menyebabkan tapak udara dingin merembes keluar di antara celah gigi terkatup kencang Xiao Yan.
Xiaoyan terus menempelkan giginya satu sama lain. Tubuhnya yang duduk bersila di Green Lotus Seat berulang kali bergetar. Semua pori-pori di tubuhnya tiba-tiba menyusut di bawah rasa sakit yang hebat ini. Saat Xiaoyan mengatupkan giginya dan bertahan, rasa sakit awal yang hebat dari jalur Qi-nya bertahan sesaat sebelum secara bertahap melemah. Pada saat ini, Xiaoyan, yang dahinya dipenuhi keringat dingin, akhirnya menghela nafas lega. Dia terus menstabilkan pikirannya saat dia mengamati situasi di tubuhnya. Energi panas yang diubah dari Fire Lotus Seat sombong ke tingkat yang agak menakutkan. Kemanapun itu melewatinya, lapisan film permukaan di jalur Qi tampaknya telah dibakar oleh suhu panas. Perlu diketahui bahwa film ini adalah buah dari kerja keras Xiaoyan yang tercipta dari konsumsi lebih dari 100 cairan obat yang dibuat selama setengah bulan. Film itu dibakar, namun aksi Fire Lotus Seat yang diikuti menyebabkan kepahitan di wajah Xiaoyan menghilang. Di mana-mana energi panas melewatinya, tetesan seperti zamrud, cairan kecil yang lebih kecil dari ukuran ibu jari benar-benar tertinggal. Tetesan cairan menempel di dinding jalur Qi dan menggeliat seperti makhluk hidup. Setelah itu, mereka mulai melebur ke dalam dinding jalur Qi dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Setelah penggabungan cairan zamrud yang diisi dengan energi besar, dinding jalur Qi telanjang yang telah dibakar oleh suhu tinggi sampai benar-benar merah, mulai dengan cepat larut menjadi lapisan cairan tak dikenal berwarna hijau pucat. Cairan ini menutupi dinding jalur Qi dan sesaat kemudian, itu benar-benar dipadatkan menjadi kutikula berwarna hijau setelah dipanggang oleh energi api Lotus Seat. Kutikula ini dengan kuat menutupi dinding jalur Qi Xiaoyan. Kekuatan pertahanannya berkali-kali lebih kuat dari lapisan film Xiaoyan dari sebelumnya. Setelah munculnya kutikula berwarna hijau, rasa sakit yang dipancarkan oleh jalur Qi Xiaoyan akhirnya benar-benar menghilang. Jelas, setelah penguatan Fire Lotus Seat, tingkat ketangguhan di jalur Qi Xiaoyan bahkan telah melebihi apa sebelum dia terluka. Setelah sepenuhnya menutupi sebagian besar jalur Qi yang penting dengan lapisan kutikula berwarna hijau, energi panas yang dilepaskan oleh api Lotus Seat juga telah agak berkurang. Itu tampak seperti cairan berwarna zamrud yang memiliki penampilan sederhana, sebenarnya adalah inti dari biji teratai api. Setelah Fire Lotus Seat telah menutupi jalur Qi dengan lapisan pertahanan, itu tetap seperti banteng liar yang matanya tertutup saat mengamuk. Meskipun pikiran Xiaoyan telah mencoba mengarahkannya untuk bergerak, dia tetap tidak berdaya. Energi ini terlalu besar. Harapannya untuk menyeretnya dan mengendalikannya nampaknya agak sulit. Energi panas beredar tanpa lelah dalam jalur Qi Xiaoyan. Saat sirkulasi meningkat intensitasnya, benang-benang gas hijau pucat perlahan-lahan dilepaskan. Beberapa gas yang sedikit lembab secara aneh melewati penghalang lapisan kutikula dan berhasil memasuki jalur Qi terlemah di dalamnya. Setelah itu, perlahan memperbaiki luka yang diterima jalur Qi. Saat badan gas ini bertambah banyak, beberapa badan gas lembab bahkan melewati jalur Qi dan secara acak melayang di dalam tubuh Xiaoyan tanpa tujuan apapun. Tampaknya merasakan tubuh gas yang melayang di sekitar adalah tonik yang hebat. Bagian dalam tubuh Xiaoyan, ototnya, selnya, tulangnya, delel, semua organ yang terluka sepertinya tiba-tiba dibangkitkan. Mereka sedikit bergoyang dan dengan rakus menelan gas yang lembab. Pada saat ini, bagian luar dan interior tubuh Xiaoyan seperti lubang tanpa dasar karena dengan rakus menyerap kabut berwarna hijau yang tak henti-hentinya berusaha untuk dilepaskan dari dalam api Lotus Seat. Setelah menelan gila ini, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya terus bergerak menuju kondisi puncaknya dari sebelumnya dengan kecepatan yang agak menakutkan. Menurut kecepatan ini, pulih ke titik ini dari kondisi sebelum dia terluka tampaknya hanya masalah waktu. Di dalam jalur Qi, energi panas beredar beberapa kali sebelum Xiaoyan mencoba mengendalikan energi api Lotus Seat dengan pikirannya. Setelah lebih dari 100 kali percobaan berakhir dengan kegagalan,
dia akhirnya berhasil menyeret energi dari api Lotus Seed ke dalam rute Flame Mantra. Energi yang beredar di sepanjang rute untuk Kimihot, Flame Mantra, setiap kali energi panas yang sangat besar ini menyelesaikan satu siklus, beberapa bagian yang dipenuhi kabut berwarna hijau akan dituangkan ke dalam pusaran yang agak layu itu. Sejumlah besar energi tanpa lelah mengikuti rute metode Qi dan beredar. Dengan penuangan energi satu demi satu, tetesan cairan energi berwarna hijau di pusaran akhirnya mulai terbentuk kembali. Setelah itu mulai menetes ke pusaran. Dalam sekejap mata, bagian dalam pusaran yang keriput sekali lagi menjadi berlimpah. Pelatihan tidak memiliki ketentuan atau batasan waktu yang dibutuhkan. Sementara pikiran Xiao Yan berputar-putar di dalam tubuhnya, dia tidak tahu berapa lama di dunia luar. Dia hanya tahu bahwa tubuhnya yang menderita luka parah sudah sembuh total oleh Fire Lotus Seed. Meskipun perbaikan telah selesai, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak tertegun adalah energi panas yang masih berulang kali beredar dalam jalur Qi-nya. Sejumlah besar energinya mungkin telah dikonsumsi, tetapi energi yang tersisa dari api Lotus Seed masih menyebabkan Xiao Yan menjadi agak tertegun. Menurut tebakannya, perbaikan tubuhnya yang hampir bobrok kemungkinan hanya menggunakan sepertiga energinya. Cukup menakutkan. Di dalam jalur Qi-nya, energi panas itu tampaknya tidak ada habisnya karena berulang kali melepaskan sebagian energi hijau dan memungkinkan sel dan otot menyerapnya dengan rakus. Meskipun tubuh Xiao Yan secara bertahap kembali ke level puncaknya dari sebelumnya, otot, tulang, dan selnya masih tidak berhenti. Sebaliknya, dalam indera tertegun Xiao Yan, ia terus menelan dengan rakus tanpa rasa malu. Jelas, itu seperti pembuat onar yang tidak masuk akal yang tampaknya berniat untuk tidak berhenti sampai menyerap semua energinya. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat dia merasakan perasaan tubuhnya menjadi semakin penuh dengan energi. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hati bahwa itu benar-benar berkah terselubung. Jika dia belum menerima cedera serius beberapa waktu sebelumnya, dengan kondisi Xiao Yan, pasti sulit baginya untuk menembus level puncak dari sebelumnya dalam waktu sesingkat itu. Cedera serius kali ini malah memberinya kesempatan untuk menembus kondisi puncaknya sebelumnya. Pusaran itu juga semakin terisi dengan energi cair. Energi murni yang dipancarkan dari Fire Lotus Seed tidak membuat was-was karena semuanya dimasukkan ke dalamnya sekaligus. Tidak peduli apa, semuanya ada batasnya. Tubuh manusia tidak berbeda. Oleh karena itu, ketika penyerapan yang tak terkendali ini bertahan untuk jangka waktu tertentu, Xiao Yan akhirnya mulai merasa panik saat menyadari bahwa otot dan organ lain di tubuhnya telah berhenti menyerap. Pusaran itu juga samar-samar mengeluarkan rasa sakit yang membengkak dan tidak lagi mengubah energi gas menjadi energi cair. Jelas, tubuhnya saat ini sudah mencapai kondisi jenuh. Meskipun penyerapannya telah mencapai batasnya, Fire Lotus Seed terus berlanjut sesuka hati dan memancarkan energi dalam jumlah besar tanpa peduli apakah Xiao Yan mampu menahannya sepenuhnya. Merasakan perubahan pada tubuhnya, ekspresi Xiao Yan juga menjadi sedikit jelek. Dia ingin dengan paksa menghentikan energi panas yang beredar, tetapi itu seperti lalat capung yang mencoba mengguncang pohon besar. Benar-benar sia-sia. Kepanikan berangsur-angsur muncul di hatinya. Xiao Yan segera mengatupkan giginya dan perlahan menekannya. Dia tahu bahwa saat ini dia tidak mendapat bimbingan dari Yao Lao. Karena itu, pada saat seperti itu, dia tidak boleh panik. Begitu dia panik, semuanya akan berakhir. Xiao Yan membuka matanya. Telapak tangannya diikat erat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata dengan lembut, "Karena saya tidak dapat terus menyerap, maka saya perlu mengeluarkan energi yang tersisa ini." Mengubahnya? Kepada siapa saya mengirimkannya? Energi ini bukanlah sesuatu yang tidak sembarang orang bisa menanggungnya. Mata panik Xiao Yan menyapu satu putaran di sekitar bagian dalam ruangan. Segera, dia berhenti tiba-tiba di
Heaven Swallowing Python di tempat tidur yang menatapnya dengan mata ular berwarna ungu. Little fellow, itu akan menjadi kamu. Melihat Heaven Swallowing Python, kegembiraan dengan cepat melintas di mata Xiaoyan. Hatinya menghela nafas lega. Dengan kekuatannya, ia harus bisa menghabiskan energi yang tersisa. Saat dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya, telapak tangan Xiaoyan dengan lembut menekan platform lotus. Tubuhnya melakukan tendangan voli dan berguling dari platform teratai. Setelah itu, dia buru-buru bergegas ke tempat tidur dan mengambil Heaven Swallowing Python yang hilang di tangannya. Setelah itu, dia menggunakan semua energi mentalnya untuk menyeret energi besar Fire Lotus Seed ke arah Kipats di tangannya. Setelah menuangkan energi dari Fire Lotus Seed, lengan Xiaoyan dengan cepat ditutupi oleh cahaya hijau. Jari tengahnya terangkat secara vertikal dan sebagian dari energi jenis api yang subur membuat jarinya menjadi seperti giok hijau. Tiba-tiba diraih oleh Xiaoyan, Heaven Swallowing Python awalnya bingung. Ketika melihat energi di dalam jari mantan yang kuat sampai menjadi agak menakutkan, tiba-tiba ia berjuang keras. Jelas, itu menjadi sedikit tidak nyaman berada di dekat dengan jenis energi yang kuat ini. Patuh. Jangan berjuang. Aku tidak akan menyakitimu. Xiaoyan tersenyum lembut di Heaven Swallowing Python. Dia kemudian dengan paksa membuka mulutnya dan mengulurkan jarinya ke dalamnya. Pada saat Xiaoyan telah memasukkan jarinya ke dalam mulut Heaven Swallowing Python, tiba-tiba ia berhenti berjuang. Cahaya yang intens tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Setelah itu, Xiaoyan yang tertegun secara naluriah menyipitkan matanya. Cahaya itu menyala dan menghilang. Namun, seketika setelah cahaya itu muncul, wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah drastis. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh Heaven Swallowing Python yang dia pegang di tangannya tiba-tiba menjadi lebih besar. Pada saat yang sama, itu tampak menjadi lebih lembut. Perasaan kosong yang dipeluk tangan kanannya telah menghilang. Menggantinya adalah kelembutan yang dipenuhi dengan fleksibilitas. Setelah telapak tangannya menyentuh benda lembut yang seperti tubuh halus seorang wanita, Xiaoyan tampaknya telah mengingat sesuatu. Segera, ekspresinya menjadi sangat jelek. Lehernya agak kaku saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Dia melihat sepasang mata cerah yang cantik dipenuhi dengan amarah dan mengawasinya dengan dingin. Mengamati wajah cantik sempurna yang dinilai pada tingkat yang menyihir, semua rambut di tubuh Xiaoyan berdiri seolah-olah dia disambar petir. Tenggorokannya sedikit berguling saat dia menelan ludahnya. Suaranya parau dan kering. Ratu. Ratu Medusa. Silakan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.